Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia dari Program Studi Pendidikan Fisika 2017 Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya mewakili teman-teman kelompok PKM di SMA Negeri 109 Jakarta untuk mempresentasikan video pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua mengenai gerak parabola, yaitu akan melakukan praktikum virtual gerak parabola. Langsung disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap di rumah saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar fisika di rumah. Oke, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kelanjutan dari pertemuan pekan lalu, yaitu mengenai gerak parabola. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum virtual gerak parabola. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Baik, jika sudah berdoa, kita bisa mulai ya pembelajaran hari ini. Kompetensi inti maupun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara interaktif dengan lingkungan sosial maupun alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu mempresentasikan data, hasil percobaan gerak parabola, dan makna fisiknya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Yaitu setelah proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat membuktikan massa benda tidak mempengaruhi jarak maksimum dan menentukan besar sudut elevasi saat mencapai jarak maksimum serta mampu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola pada praktikum virtual kali ini. Sebelum kita melaksanakan praktikum virtual kali ini, kita review materi dulu pada pekan lalu, yaitu mengenai gerak parabola. Definisi gerak parabola, ada yang masih ingat? Gerak parabola itu apa? Yes, gerak parabola merupakan gerak dengan lintasan yang berbentuk parabola, di mana gerak parabola ini merupakan perpaduan dari dua gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, gerak parabola ini menerapkan konsep dari GLB dan GLBB, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu X, dia menerapkan konsep GLB, artinya kecepatannya itu dia konstan. Dan pada sumbu Y atau lintasan yang vertikal, dia menerapkan konsep dari GLBB dengan percepatan yang konstan. Seperti itu. Lalu, aplikasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin setelah kita bahas bahwa ada permainan bola basket, ada permainan sepak bola, di mana ketika kita melemparkan bola ke dalam ring, dia akan membentuk lintasan parabola. Dan juga saat kita melakukan permainan sepak bola, ketika kita menendang bola atau menggiring bola, kita akan melakukan atau bola tersebut akan membentuk lintasan parabola. Lalu ada permainan Angry Bird atau ketapel, dia juga membentuk lintasan parabola. Dan pada LKPD atau soal permasalahan, sebuah pesawat menjatuhkan bom, dia akan membentuk lintasan parabola. Seperti itu, aplikasi dan definisi dari gerak parabola. Selanjutnya, ada besaran dari gerak parabola, di mana gerak parabola itu tadi kita tahu perpaduan dari konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, pada setiap posisinya dia memiliki besaran, tentunya besarannya berbeda pula. Nah, ada besaran yang di setiap posisi dia selalu sama, yaitu pada kecepatan di sumbu X.
Di mana di sumbu X ini kita terapkan konsep dari gerak lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan, maka dari itu kecepatan pada sumbu X di setiap posisinya itu adalah sama, yaitu V0 cos alpha atau cos theta sesuai dengan sudut elevasi yang digunakan. Lalu bagaimana ketika kecepatan di sumbu Y? Tentu jelas berbeda, karena pada sumbu Y kecepatannya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, yang mana diterapkan dari konsep GLBB. Jadi di setiap posisinya, posisi A, B, C, D, dan E, kecepatan pada sumbu Y itu jelas berbeda. Dan pada posisi C terdapat H maksimum, yaitu ketinggian maksimum pada lintasan parabola, yaitu titik tertinggi dari gerakan parabola. Dan pada posisi E, kita akan mendapatkan jarak maksimum, artinya jarak terjauh atau jarak maksimum horizontal yang dicapai suatu benda pada gerak parabola. Seperti itu. Jadi, di setiap posisinya kita bisa menentukan besaran-besaran dari gerak parabola dengan cara apa? Yang kemarin setelah Ibu paparkan bahwa kita dapat menentukan besaran-besaran gerak parabola di setiap posisinya dengan kita proyeksikan dia pada sumbu X dan kita proyeksikan dia dengan sumbu Y. Jadi kita tidak perlu menghafal, tetapi kita hanya menganalisis dan memproyeksikan dia di sumbu X maupun di sumbu Y. Seperti itu. Dan ini ada persamaan gerak parabola, jadi jika kalian ada yang lupa mengenai apa persamaan di posisi A, B, C, atau D, dan E, jika bisa dipahami, kita bisa langsung melaksanakan praktikum virtual menggunakan aplikasi PET Simulation. Kalian bisa scan barcode ini atau bisa klik link yang ada di Google Classroom untuk mengakses PET Simulation pada gerak parabola. Sebelum kita melakukan praktikum, kita lihat dulu yuk LKPD praktikum virtual gerak parabola kali ini. Kalian bisa akses LKPD-nya. Kalian bisa scan barcode LKPD praktikum virtual ini atau kalian bisa akses melalui Google Classroom yang telah Ibu upload. Baik, jadi sebelum kalian melakukan praktikum virtual, kalian perlu memperhatikan lembar kerja peserta didik pada praktikum virtual gerak parabola ini. Yang pertama, ada tujuan dari praktikum virtual gerak parabola, yaitu membuktikan bahwa massa benda tidak mempengaruhi jarak maksimum. Yang kedua, menentukan besar sudut elevasi saat mencapai jarak maksimum. Di mana petunjuknya itu adalah bentuklah kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Jadi, nanti anak-anak membentuk kelompok sendiri, yaitu yang beranggotakan 3-4 orang. Lalu, perhatikan praktikum virtual yang akan didemonstrasikan pada saat pembelajaran ini. Nanti Ibu demonstrasikan, lalu kalian melakukan praktikum sesuai dengan cara kerja yang telah Ibu nanti paparkan bersama dengan anggota kelompok kamu. Dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD ini secara berkelompok. Lalu, buatlah hasil laporan praktikum virtual kalian dalam bentuk poster digital dengan semenarik mungkin, yang memperhatikan beberapa komponen di bawah ini, yaitu berisikan logo sekolah, yaitu logo SMA Negeri 19 Jakarta, teori singkat mengenai gerak parabola, cara kerja singkat pada praktikum kali ini, screenshot hasil praktikum virtual pada saat cannonball dengan sudut 30 derajat, dan hasil screenshot praktikum virtual pada saat pumpkin dengan sudut 45 derajat. Lalu ada tabel pengamatan 1 dan 2, nanti di bawah ini ada tabelnya, dan jawaban atas pertanyaan di LKPD ini, serta kesimpulan dari praktikum virtual kali ini. Di mana poster digital tersebut di-upload melalui story Instagram dengan menandai guru fisika kamu, yaitu saya dan teman sekelompok kamu. Kemudian hasil story Instagram kalian upload di Google Classroom masing-masing.
Jadi, yang melakukan penguploadan di story Instagram itu hanya ketua kelas. Tetapi kalian secara individu juga melakukan upload di Google Classroom dengan slot LKPD Praktikum Virtual Gerak Parabola. Seperti itu. Alat dan bahan pada praktikum virtual kali ini yaitu dengan menggunakan laptop dan handphone, kalian bisa mengakses pet simulation serta alat tulis berupa kertas maupun pulpen untuk mendata atau menuliskan hasil dari pengamatan praktikum virtual kali ini. Lalu, cara kerjanya, kalian bisa akses program PET Gerak Parabola itu dengan mengklik link ini atau scan barcode melalui handphone atau laptop kalian. Lalu, ikutilah langkah-langkah sesuai video panduan praktikum yang akan saya demonstrasikan setelah ini. Lalu, melakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan mengubah jenis benda, massa benda, dan sudut elevasi untuk percobaan pertama, serta melakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan mengubah sudut untuk percobaan kedua. Dan setelah itu, kalian bisa lakukan percobaan virtual ini dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ada data hasil pengamatan. Nanti akan kalian lampirkan di pose digital. Ada tabel pengamatan 1 dan tabel pengamatan 2. Di mana pada tabel pengamatan 1 ini, ada 5 jenis benda yang berbeda dan menggunakan massa benda yang berbeda serta kecepatannya sama yaitu 18 meter per second dengan sudutnya 30 derajat dan 45 derajat. Nanti kalian lakukan. Pertama misalkan golf benda dengan massa 3 kilo kecepatan 18, kalian arahkan 30 derajat dan 45 derajat. Nanti kalian akan mendapatkan jarak yang ditempuh si benda ini atau golf ball ini misalkan berapa? 5 meter, kalian bisa tuliskan di tabel pengamatan ini. Dan 10 meter pada 45 derajat, kalian bisa tuliskan di tabel pengamatan 1. Seperti itu. Dan kalian bisa lakukan percobaan tersebut dengan mengganti jenis benda serta massa benda yang kalian akan lakukan di percobaan virtual masing-masing. Dan pada pengamatan kedua, kalian bisa menggunakan massa pumpkin sebesar 1 kg dengan kecepatan tetap yaitu 18 meter per second dengan mengubah sudut elevasinya dari 30 derajat hingga 90 derajat. Nanti kalian bisa dapatkan jarak yang ditempuh si pumpkin ini berapa. Apakah pengaruh sudut terhadap jarak maksimum itu ada atau bagaimana? Nanti kalian bisa jelaskan dengan menjawab pertanyaan ini, yaitu bagaimana pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum benda, lalu bagaimanakah pengaruh sudut lemparan benda terhadap jarak maksimum benda. Oke, baik. Setelah ini, Ibu akan demonstrasikan partikel virtual untuk gerak parabola. Baik, Ibu telah menjelaskan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan melakukan demonstrasi melalui PET simulation yang kalian telah mengklik atau men-scan barcode yang ada di PPT kalian. Sebelum kita melakukan praktikum virtual, Ibu akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di PET simulation ini. Yang pertama ada meriam, nanti benda-benda ini akan ada di sini, nanti akan ditembakkan di sini dengan bisa kalian ubah sudutnya, di sini ada sudutnya. Bisa kalian ubah, kalian atur sesuai keinginan kalian atau sesuai dengan LKPD yang kalian ada. Lalu di sini ada initial speed atau kecepatan, kalian bisa ukur, bisa kalian atur sesuai kemauan kalian. Lalu di sini ada penghapus, jadi untuk mereset gerak parabola yang akan kita lakukan. Di sini ada tombol penembakan untuk kalian tembakan seperti ini. Oke, bisa kalian hapus lintasan tersebut. Lalu di sini ada pengukuran jarak. Bisa kalian lakukan seperti ini, tapi dengan maksimum dia 30,8 meter. Jadi gimana Bu kalau dia sampai sini? Tenang, ada lagi cara mengukurnya, yaitu dengan roll meter. Kalian bisa taruh dari sini, kalian bisa tarik. Di sini kalian bisa tarik. Nah, seperti itu. Nanti dapat deh 35,62 meter. Nah, di sini bisa kalian gunakan
ada waktu, menentukan waktu, untuk menentukan jarak, dan untuk mengukur ketinggian. Nah, jadi kalian nggak perlu ngitung nih. Kalian langsung bisa dapatkan waktu, ketinggian, maupun jarak yang ditempuh dari suatu benda. Di sini ada initial value-nya, harga yang kita gunakan. Terus di sini ada custom. Bisa kalian pilih mau gunakan benda apa, dari cannonball, tank cell, golf ball, sampai ke car, bisa sampai mobil. Bisa kalian lakukan pengamatan tersebut. Lalu di sini ada mass atau berat, beratnya bisa kalian sesuaikan dengan LKPD. Diameter benda tersebut bisa kita sesuaikan, gravitasinya juga bisa kita sesuaikan. Biasanya kan 9,81 atau 10 meter per second kuadrat. Kalian bisa sesuaikan. Di sini ada air resistensi memunculkan cipratan penembakan dari si meriam ini. Seperti itu. Lalu di sini ada tombol reset. Gitu. Seperti itu. Jika sudah kita pahami, kita langsung saja melakukan praktikum virtual kali ini. Pada LKPD, kita melakukan percobaan pada golf ball dengan massa 3 kg. Kita bisa atur 3 kg. Oke, kelebihan kita kurangkan. 3 kg dengan diameternya bebas, mau berapa aja, dia tidak mempengaruhi. Misalnya 0,5 boleh, 1 meter juga boleh. Gravitasinya tetap aja 9,81, kita gunakan kecepatannya tetap 18 meter per second. Kita atur meriam ini dengan sudut elevasi, misalkan ibu mau pilih 30 derajat. Nah, bisa kita langsung tembakkan dengan memencet tombol ini. Oke, kita bisa ukur dia. Nah, kalau ini ukurnya kan tengah-tengahnya bingung nih, nah kan? Bisa kita gunakan dengan ini aja nih langsung. Nah, dapat deh. Jarak tempuhnya 28,6 meter, ketinggiannya 0 meter, dan waktunya 1,83 second. Seperti itu. Lalu kita gunakan lagi, dia 45, 37 deh. 37 derajat. Bagaimanakah? Kita lihat. Oke, kita lihat lagi. Dia ternyata jaraknya 31,75 meter. Nah, jarak ini, rank ini kalian tuliskan di data pengamatan atau tabel pengamatan yang ada di LKPD kalian. Seperti itu. Ini untuk golf ball. Bagaimana Bu kalau untuk baseball? Misalkan baseball di situ dimintanya berapa ya? 1 kilo deh. Nanti kalian sesuaikan saja ya di LKPD-nya maunya berapa. 1 kilo, diameternya mau berapapun, bebas aja, umurnya 0,63 meter. Ibu mau kasih dia sudutnya 60 derajat. Ibu hapus dulu ya lintasan sebelumnya. Oke. Kita tembakkan. Nah, tepat di sini. Coba kita gunakan rollmeternya aja, Bu. Gimana? Boleh, kita gunakan rollmeter. Harus tepat dengan sudutnya ya. Nah, di sini. Nah, kita tarik meterannya. Dia berapa? Tepat. 28,53 meter. Seperti itu. Terus gimana Bu kalau sudut yang lain? Boleh, 37 derajat lagi deh. Oke, kita tembakan lagi. Nah, ternyata lebih jauh. Apa nih pengaruhnya? Kita lihat. Jaraknya berapa ya? 31,65 meter. Nanti kalian bisa analisa. Dengan sudut yang digunakan, jaraknya juga berapa yang diperoleh. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Seperti itu. Ini untuk percobaan yang pertama. Lalu, kita lakukan pengamatan yang kedua, yaitu pada pumpkin. Pada pumpkin, dengan masanya 1 kilo yang diminta, diameternya bebas, mau berapa aja.
kecepatannya 18, dia diminta sudutnya 30 derajat dulu ya, pertama 30 derajat. Dengan bendanya sama, pumpkin, tapi sudutnya nanti dibedakan. Apakah dia jaraknya sama atau berbeda? Kita tembakkan. Oke, tepat di sini kita ukur. Biar lebih akurat kita gunakan ini. 28,6 meter. Bagaimana kalau 37 derajat, Bu? Boleh saja 30 derajat kita atur. Oke, kita tembakkan. Oh, ternyata lebih jauh. Tadi 28,6 meter, sekarang dia berapa tuh? Oke, 31,75 meter. Jadi, coba satu lagi deh. 60 derajat. Nah, kita tembakkan. Tepat di 28,6 meter. Nah, kalian bisa analisa nih, dengan sudut elevasi yang berbeda, dengan massa yang sama, dan benda yang sama, apakah ada pengaruh dari sudut elevasi yang kita gunakan dengan jarak maksimum yang kita dapatkan? Nah, kalian bisa analisa, dan kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sampai sini dapat dipahami? Oke, kalau sudah bisa kita reset. Kalian bisa lakukan percobaan virtual ini dengan teman-teman kalian. Baik, Ibu telah mendemonstrasikan praktikum virtual gerak parabola ini. Selanjutnya, kesempatan kalian untuk melakukan praktikum virtual secara bersama-sama dengan teman kelompok kalian tentunya di rumah masing-masing. Oke, untuk laporan hasil praktikum kalian kalian bisa buat dalam bentuk poster digital, di mana poster digitalnya itu berisikan logo, teori singkat, cara kerja, screenshot hasil praktikum virtual, data pengamatan, jawaban pertanyaan, serta kesimpulan dari praktikum virtual ini, di mana di setiap komponen ini memiliki poin-poin dengan jumlah 100, lalu ketika kalian mengupload Instagram dan upload Google Classroom juga mendapatkan poin dengan total poinnya 100, serta nilai maksimum kalian akan mendapatkan 100 poin jika komponen-komponen yang berisikan di sini lengkap. Oke. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu massa tidak mempengaruhi jarak yang ditempuh suatu benda pada gerak parabola, lalu sudut elevasi mempengaruhi jarak yang ditempuh sudut benda pada gerak parabola. Seperti itu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kesalahan teknis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar fisika di rumah.